Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi menengah 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCE. Presentasi hari ini kami membahas tentang chapter 15 yang berjudul ekuitas. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Zara Herani, dan ketiga teman saya, Adara Artemisia Pramesti, Dinar Alivia Putri, dan Latifa Putri Pawitan. Next. Tujuan pembelajaran pada chapter ekuitas ini menjelaskan bentuk perusahaan dan penerbitan saham, menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham treasury, menjelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan dividen, dan menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas. Ini tujuan pembelajaran pada chapter 15, yaitu equity. Di sini ada corporate capital. Kita mempelajari tentang corporate form, component of equity, issuance of share, preference share. Terus kita mempelajari tentang purchase of treasury share, sale of treasury share, retiring treasury share, types of dividend, share dividend and share split, financial condition and dividend distribution, serta bagaimana menyajikan ekuitas tersebut dan menganalisis dari ekuitas tersebut. Next. Yang pertama ada modal perusahaan, 3 bentuk utama organisasi bisnis. Yang pertama ada proprietorship, yaitu yang terdiri dari 1 orang. Yang kedua ada partnership, lebih dari 1 orang. Yang ketiga ada corporation. Ciri-ciri khusus dari bentuk perusahaan, yang pertama pengaruh hukum perusahaan, yang kedua penggunaan sistem bagi hasil, dan yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Next. Yang pertama ada bentuk perusahaan. Hukum perusahaan, korporasi harus menyerahkan anggaran dasar kepada lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana pendirian itu diinginkan. Instansi pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan, keuntungan untuk dimasukkan jika undang-undang mendukung bentuk korporat dari organisasi bisnis. Next. Lalu ada sistem bagikan dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi setiap saham membawa hak-hak berikut. Yang pertama, untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam kekayaan pada saat likuidasi. Yang keempat, untuk berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan baru saham dari kelas yang sama disebut hak memesan efek terlebih dahulu. Next. Ragam kepentingan kepemilikan yang di sini ada 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan sisa kepentingan perusahaan. Saham biasa ini menanggung risiko kerugian tertinggi, menerima manfaat dari kesuksesan, tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran. Saham preferen ini dibuat berdasarkan kontrak, ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya, biasanya preferen dividen. Next. Komponen ekuitas. Ekuitas sering disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. Yang pertama bagi modal, yang kedua bagikan premi, yang ketiga laba ditahan, yang keempat akumulasi penghasilan komprehensif lain, yang kelima saham treasury, yang keenam kepentingan non-pengendali atau kepentingan minoritas. Next. Komponen ekuitas. 2 sumber ekuitas utama itu, yang pertama ada modal kontribusi dan retained earning account.
di mana modal kontribusi ini terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Nah, yang saham biasa dan saham preferen ini juga bisa disebut saham premium, di mana equity itu rumusnya aset dikurangi liabilities. Next. Penerbitan saham. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham itu ada 5. Yang pertama, saham nilai nominal. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya. Yang keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Yang kelima, biaya penerbitan saham. Next. Lalu ada saham nilai par. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Perusahaan memelihara akun untuk yang pertama untuk saham preferen atau saham biasa, dan yang kedua untuk saham premium. Next. Penerbitan saham pada saham tanpa nilai par. Alasan penerbitannya itu untuk menghindari kewajiban kontingensi dan menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Kerugian utama dari saham tanpa nilai nominal adalah bahwa beberapa negara memungut pajak yang tinggi untuk masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap sebagai modal yang sah, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Next. Ilustrasi video Electronics AG diatur dengan 10.000 saham biasa yang disahkan tanpa nilai nominal. Jika Video Electronics menerbitkan 500 saham secara tunai dengan harga 10 euro per saham, maka entry berikut dibuat. Ada cash di debit terhadap share capital ordinary di kredit sebesar 5.000. Lalu, jika Video Electronics menerbitkan 500 saham lagi seharga 11 euro per saham, maka jurnalnya menjadi cash di debit terhadap share capital ordinary di kredit sebesar 5.500. Next. Ilustrasi yang kedua, beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai nominal memiliki nilai yang dinyatakan. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai 5 euro yang dinyatakan pada 15 euro per saham secara tunai, maka entry-nya menjadi cash di debit sebesar 15.000 terhadap share capital ordinary di kredit sebesar 5.000 dan share premium ordinary sebesar 10.000 di kredit. Next. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain, dua metode pengalokasian dananya. Yang pertama ada metode proporsional, dan yang kedua ada metode incremental. Next. Ilustrasinya ada perusahaan Rafonet menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50 dengan jumlah sekaligus sebesar $13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar $20 per saham dan saham preferen memiliki nilai pasar $90 per saham. Maka kita untuk metode proporsional, kita mencatatnya yang pertama untuk saham biasa atau ordinary share-nya 300 dikali $20 yaitu $6.000. Lalu untuk saham preference 100 dikali $90 menjadi 9.000 sehingga total fair market value-nya 15.000. Untuk pengalokasiannya untuk saham biasa atau ordinary issue price-nya 13.500 dialokasikan 40% menjadi $5.400. Untuk pengalokasian saham preference issue price-nya 13.500 dialokasikan 60% menjadi 8.100. Next. Untuk perusahaan Rafonet yang menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50,
dengan jumlah sekaligus sebesar $13.500, saham biasa memiliki nilai pasar $20 per saham, dan saham preferen memiliki nilai pasar $90 per saham dengan metode proporsional, maka jurnal entry-nya menjadi cash di debit sebesar $13.500 terhadap share capital preference sebesar $5.000, yaitu 100 kali $50, share premium preference di kredit sebesar 3.100, share premium ordinary sebesar 3.000 dari 300 kali 10, dan share premium ordinary sebesar 2.400 di kredit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara Artemisia. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. BE15-6 variasi Rafonet Corporation menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nominal 10 dan 100 lembar saham preference dengan nilai nominal 50. Untuk jumlah lump sum sebesar 13.500, saham biasa memiliki nilai pasar 20 per saham. Dan nilai saham preference tidak diketahui. Ordinary shares preference share, numbernya 300, amount-nya 20, totalnya 6.000. Preference share-nya 1600, amount-nya kosong, totalnya kosong. Fair market-nya 6.000. Allocation-nya, issue price-nya, ordinary-nya kosong, preference-nya 13.500. Ordinary-nya kosong, preference-nya 6.000. Jadi totalnya itu 6.000, ordinary-nya 6.000 dan preference-nya 7.500. Next. Journal entry-nya itu cash 13.500 di debit, share capital preference itu 5.000 dapat dari 100 dikali 50, share premium preference 2.500, share capital ordinary 300 dikali 10 itu jadi 3.000, share premium ordinary 3.000 itu di kredit. Next. Penerbitan saham. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, aturan umumnya itu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai di yang pertama itu nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Yang kedua itu jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Next. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Ilustrasi. Rangkaian transaksi berikut mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 untuk paten Marlowe Company dalam berbagai keadaan. Yang pertama, Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar paten, tetapi ia tahu nilai wajar sahamnya adalah 140.000. Jurnal itu paten 140.000 di debit terhadap share capital ordinary 100.000 di kredit, dan share premium ordinary 40.000 di kredit. Next. Yang kedua, Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham, tetapi menentukan nilai wajar paten adalah 150.000. Jurnal itu paten 150.000 di debit terhadap share capital ordinary 100.000 di kredit dan share premium ordinary 50.000 di kredit. Next. Yang ketiga, Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham atau nilai wajar paten. Seorang konsultan independen menilai paten sebesar 125.000 berdasarkan diskon arus kas yang diharapkan. Jurnal itu paten 125.000 di debit terhadap share capital ordinary 100.000 di kredit dan share premium ordinary 25.000 di kredit. Next. Selanjutnya ada biaya penerbitan saham.
Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti yang pertama ada biaya peminjaman, biaya penjaminan, yang kedua biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga ada biaya cetak, dan terakhir ada pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Saham preference. Fitur sering dikaitkan dengan saham preferensi. Yang pertama itu preferensi untuk dividen, yang kedua preferensi untuk aset dalam hal likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi, selanjutnya ada fitur saham preferensi, yang pertama ada kumulatif, yang kedua berpartisipasi, yang ketiga dapat dikonversi, yang keempat dapat dihubungi, dan yang terakhir dapat ditukarkan. Korporasi dapat melampirkan preferensi atau batasan apapun, selama itu tidak melanggar undang-undang pendirian negaranya. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan mirip dengan akuntansi untuk saham biasa. Next. Ilustrasi, Biskop PLC menerbitkan 10.000 lembar saham preference dengan nilai nominal 10 dengan harga tunai 12 per lembar. ASKAP mencatat penerbitan sebagai berikut. Jurnalnya itu cash 120.000 terhadap share capital preference 100.000 di kredit, dan share premium preference 20.000 di kredit. Selanjutnya ada reakuisisi saham. Perusahaan membeli saham beredar mereka untuk yang pertama, memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, memberikan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, membuat pasar di saham. Next. Pembelian saham treasury. Ada dua metode yang dapat diterima. Yang pertama, metode biaya lebih banyak digunakan. Yang kedua, ada metode nilai par yang dinyatakan. Saham treasury mengurangi ekuitas. Next. Ilustrasi, Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 dengan harga 10 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar 300.000. Equity share capital ordinary 1 par 100.000 share issue and outstanding-nya itu 100.000, share premium ordinary-nya 900.000, retain earning-nya 300.000, total equity-nya 1.300.000. Next. Selanjutnya itu jurnalnya treasury share terhadap cash 110.000. Next. Bagian ekuitas untuk Pacific setelah pembelian saham treasury itu equity share capital ordinary 1 par value 100.000 share issue dan 90.000 outstanding. Itu sebesar 100.000. Share premium ordinary-nya 900.000. Terus share premium ordinary-nya 900.000, return earning-nya 300.000. Last cost of treasury share-nya itu 10.000 share, jadi 110.000, jadi total equity-nya 1.190.000. Penjualan saham treasury di atas biaya, ada di atas biaya dan di bawah biaya. Keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah.
Selanjutnya, penjualan saham treasury di atas harga pokok. Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham. Sekarang menjual 1.000 saham di $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat jurnal sebagai berikut. Cash-nya 15.000 di debit terhadap treasury shares, 11.000 di kredit, dan share premium treasury 4.000 di kredit. Selanjutnya penjualan saham treasury di bawah biaya. Pacific menjual tambahan 1.000 saham treasury pada 21 Maret di $8 per saham. Ia mencatat penjualan sebagai berikut. Cash-nya 8.000 di debit, dan share premium treasury 3.000 di debit terhadap treasury shares 11.000 di kredit. Ini di neraca, share premium treasury. Di debitnya 3.000, di kreditnya 4.000, jadi balance-nya 1.000 di kredit. Ilustrasinya ilustrasi asumsi bahwa Pacific menjual 1.000 saham tambahan dengan harga $8 per saham pada 10 April. Jurnalnya cash 8.000 di debit, share premium treasury 1.000 di debit, return earnings 2.000 di debit, terhadap treasury share 11.000 di kredit. Selanjutnya penarikan saham treasury. Hasil keputusan menghasilkan yang pertama pembatalan saham treasury dan yang kedua pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Penarikan saham treasury memiliki status sebagai saham resmi atau diotorisasi dengan unissued, misalnya sisa treasury shares 70 lembar tidak akan dijual, maka jurnalnya sebagai berikut. Di debit, share capital ordinary 7.000, share premium ordinary 7.000 dikali 9, 63.000, di debit, return earning 7.000, terhadap treasury shares 7.000 dikali 11, sama dengan 77.000 di kredit. Selanjutnya, kebijakan dividen. Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Mengapa? Yang pertama, menjaga perjanjian dengan kreditor. Yang kedua, memenuhi persyaratan perusahaan. Yang ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, untuk memuluskan pembayaran dividen. Yang kelima, untuk membangun pelindung atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian. Selanjutnya, kondisi keuangan dan pembagian dividen. Sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Dan juga tidak boleh membayar dividen kecuali posisi keuangan saat ini ataupun yang akan datang menjamin pembagian distribusi. Jenis dividen ada 4. Yang pertama, dividen tunai, kedua, dividen properti, yang ketiga, dividen likuidasi, dan yang keempat, dividen berbagi. Semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas di perusahaan. Yang pertama, penjelasan tentang dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Dividen tunai yang dinyatakan adalah kewajiban. Perusahaan tidak menyatakan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Jadi ada 3 tanggal. Yang pertama itu tanggal deklarasi, lalu tanggal pencatatan, dan juga ada tanggal pembayaran. Ilustrasinya sebagai berikut. Broadway Freight Corporation pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham pada 1,8 juta saham yang dibayarkan 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 24 Juni. Pada saat tanggal deklarasi, yaitu tanggal 10 Juni, jurnalnya adalah return earning 900.000 di debit terhadap dividen payable 900.000 di kredit. Dan pada saat tanggal pencatatan, tanggal 24 Juni, itu no entry, tidak ada jurnal. Dan pada saat tanggal pembayaran, tanggal 16 Juli, jurnalnya itu dividen payable 900.000 di debit terhadap cash 900.000 di kredit. Selanjutnya penjelasan tentang dividen properti.
Dividen yang harus dibayarkan dalam aset selain kas. Menetapkan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikannya. Mengakui keuntungan atau kerugian apapun. Ilustrasinya sebagai berikut. Sen Ltd mentransfer kepada pemegang saham sebagian investasinya held for trading dalam sekuritas harga 1.250.000 Hong Kong dolar dengan menyatakan dividen properti pada 28 Desember 2018 yang akan dibagikan pada 30 Januari 2019 kepada pemegang saham yang tercatat pada 15 Januari 2019. Pada tanggal deklarasi, sekuritas memiliki nilai wajar 2 juta Hong Kong dolar. Sen membuat entry sebagai berikut. Yang pertama, pada saat tanggal deklarasi, yaitu tanggal 28 Desember 2018. Jurnalnya itu equity investment 750.000 di debit terhadap unrealized holding gain or loss income 750.000 di kredit. Dan ada return earnings 2 juta di debit terhadap property dividends payable 2 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal distribusi, yaitu tanggal 30 Januari 2019, jurnalnya itu property dividends payable 2 juta di debit terhadap equity investment 2 juta di kredit. Selanjutnya penjelasan tentang dividen likuidasi. Setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Ilustrasinya sebagai berikut. McChesney Mines Inc. mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya pengembalian modal. McChesney Mines mencatat dividen sebagai berikut. Pada saat tanggal deklarasi, jurnalnya itu return earnings 900.000 di debit dan share premium ordinary 300.000 di debit terhadap dividends payable 1.200.000 di kredit. Pada saat tanggal deklarasi, jurnalnya dividen payable 1.200.000 di debit terhadap cash 1.200.000 di kredit. Selanjutnya, dividen saham dan pembagian saham. Dividen saham. Penerbitan oleh perusahaan sahamnya sendiri kepada pemegang saham secara pro rata, tanpa menerima pertimbangan apapun. Nilai nominal, bukan nilai wajar, digunakan untuk mencatat dividen saham. Entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Dividen saham biasanya yang dapat dibagikan dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan untuk modal saham biasa. Dividen saham tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun. Ilustrasinya, Fine PLC memiliki 1.000 saham yang beredar dari 1 euro nilai nominal saham biasa dan laba ditahan sebesar 50.000 euro. Jika Fine mengumumkan dividen saham 10%, ia menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham adalah 8 euro per saham, entry-nya adalah sebagai berikut. Pada saat tanggal deklarasi, jurnalnya itu ada return earnings 10.000 di debit terhadap ordinary shares dividend distributable 10.000 di kredit. Dan pada saat tanggal deklarasi, jurnalnya itu ordinary shares dividend distributable 10.000 di debit terhadap share capital ordinary 10.000 di kredit. Selanjutnya pemecah saham. Fungsinya itu untuk mengurangi nilai pasar saham dan tidak ada entry yang direkam untuk pembagian saham. Mengurangi nilai nominal dan peningkatan jumlah saham. Equity before split, share capital ordinary-nya itu 100.000 saham pada satu par. Kan jumlahnya 100.000. Nah, return earning-nya 50.000. Jadi totalnya 150.000. Dan equity setelah split, share capital ordinary-nya itu 200.000 lembar saham. Nah, ini harganya jadi setengahnya, jadi 0,50 par.
harganya tapi tetap 100.000 dan return earning-nya 50.000. Jadi totalnya 150.000. Jadi walaupun di split tapi harganya tetap sama, cuman beda. Jadi 2 kali lipat jumlah saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Selanjutnya, dividen saham dan pembagian saham itu ada pembagian saham dan dividen saham dibedakan. Jadi kayak pembagian saham berbeda dari dividen saham. Bagaimana? Yang pertama itu pembagian saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan mengurangi nilai nominal atau yang dinyatakan perusahaan. Selanjutnya, dividen saham itu meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak mengurangi nilai pari, dan tidak meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. Next. Selanjutnya, presentasi dan analisis ekuitas. Di sini ada penyajian atau penyajian ekuitas. Di sini Frost SPA Equity pada 31 Desember 2019. Yang pertama itu ada share capital preference 100 euro per value, 7% kumulatif, 100.000 share authorized, 30.000 share issued and outstanding, sebesar 3 juta euro. Selanjutnya ada share capital ordinary, NOPAR, state value-nya itu 10 euro per share. Selanjutnya 500.000 share authorized, 400.000 share issued, yaitu sebesar 4 juta. Selanjutnya ada ordinary share dividend distributable, itu sebesar 200.000. Jadi dijumlahin ya 3 juta ditambah 4 juta ditambah 200.000, totalnya jadi 7.200.000. Selanjutnya ada share premium preference, itu sebesar 150.000. Selanjutnya ada share premium ordinary sebesar 840.000, dijumlahin jadi 990.000. Jadi return earnings-nya itu didapat dari 7 juta 2. Return earnings-nya itu 4.360.000. Terus ada treasury share-nya itu 2.000 ordinary share, itu sebesar 190.000. Terus ada accumulated other comprehensive loss sebesar 360.000. Jadi untuk total equity-nya itu 7.200.000. 7.200.000 dikurang 7.200.000 ditambah sama 990.000 ditambah sama 4.360.000 terus dikurang sama 190.000 dikurang sama 360.000, jadinya total equity-nya dapat 12 juta euro. Next. Selanjutnya itu pengungkapan pembatasan laba ditahan. Pembatasan tersebut paling baik diungkapkan dengan catatan. Yang pertama itu pembatasan yang diberlakukan oleh indentur obligasi dan perjanjian pinjaman umumnya memerlukan penjelasan yang diperpanjang. Mengungkapkan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan yang bersangkutan, dan juga jumlah laba ditahan yang tunduk pada pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi. Selanjutnya itu ada presentasi atau penyajian pernyataan perubahan ekuitas. Di sini itu ada BASF Group. Ada contoh statement of equity-nya. Di sini itu di tabelnya ada number of subscribed share outstanding, subscribed capital, capital surplus, return earnings, other comprehensive income, equity of shareholders of BASF SE,
minority interest, dan juga total equity-nya. Pada 1 Januari 2019, number of subscribed share outstanding itu 918.478.694. Untuk subscribe kapitalnya 1.176. Kapital surplusnya 3.143. Return earnings-nya itu 28.777. Other comprehensive income-nya itu 5.482. Equity of shareholders of BESF SI-nya 27.614. Minority interest-nya itu 581. Total equity-nya jadi 28.195. Selanjutnya, untuk effect of acquisition achieved in stage-nya itu kosong. Terus untuk dividend paid-nya itu ada di return earnings itu mengurangi sebesar 2.572. The equity of shareholders of BESF SI-nya itu juga mengurangi sebesar 2.572. Di monetary interest-nya itu mengurangi sebesar 234. Jadi total equity dividend paid itu 2.806 minus. Selanjutnya untuk net income itu ada di return earnings sebesar 3.987. Equity of shareholders of BESF SI sebesar 3.987. Minority interest-nya sebesar 314. Jadi total equity yang di net income itu sebesar 4.301. Selanjutnya itu ada income and expense recognized directly in equity. Itu ada di other comprehensive income sebesar 1.893. The equity of shareholders of BESF SI-nya sebesar 1.893. Minority interest-nya itu 202. Total equity-nya itu 2.095. Selanjutnya itu change in scope of consolidation and other change, yaitu di capital surplus minus 2, di return earnings itu minus 72, di other comprehensive income itu ada 68, di equity of shareholders of BESF SI-nya itu ada minus 6, minority interest-nya itu minus 234, jadinya totalnya itu minus 240. Jadi pada 31 Desember 2015 itu number of subscribed share outstanding-nya itu ada 918.478.694. Untuk subscribe kapitalnya ada 1.176, kapital surplusnya ada 3.141, return earnings-nya itu ada 30.120, other comprehensive income-nya sebesar minus 3.521, equity of shareholders of BESF SI-nya sebesar 30.916, minority interest-nya sebesar 629, total equity-nya jadi 31.545. Next. Selanjutnya analisis. Ilustrasinya, Gerbers Inc. memiliki laba bersih sebesar $360.000, menyatakan dan membayar dividen preference sebesar $54.000, dan ekuitas pemegang saham biasa rata-rata sebesar 2.550.000
dolar. 7.550.000 juta dolar. Cara nyarinya itu return on ordinary share. Itu net income dikurang sama preference dividend dibagi sama average ordinary shareholders equity. Net income-nya itu sebesar 360.000 dolar dikurang sama preference dividennya sebesar 54.000 dolar dibagi sama 2.550.000 dolar. Jadinya return on ordinary share equity-nya itu 12%. Rasio yang menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Next. Selanjutnya, Troy SA memiliki dividen tunai sebesar 100.000 euro dan laba bersih sebesar 500.000 euro dan tidak ada saham preferen yang beredar. Jadi menghitung payout ratio itu cash dividend dibagi sama net income dikurang sama preferred dividend. Jadinya 100.000 euro dikurang sama 500.000 euro. Jadi payout ratio-nya itu 20%. Ilustrasi selanjutnya itu ekuitas pemegang saham biasa Shane Ltd adalah 1 juta dolar dan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar. Jadi menghitung book value per share itu ordinary shareholders equity dibagi sama outstanding share. Jadi 1 juta dolar dibagi sama 100.000. Jadi total book value per share itu 10 dolar per share. Jumlah setiap saham akan diterima jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Next. Selanjutnya, referensi dividen dan nilai buku saham. Ilustrasi, pada tahun 2019, Mason Company akan mendistribusikan 50.000 euro sebagai dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal sebesar 400.000 euro, dan saham preference itu 6%-nya memiliki nilai nominal sebesar 100.000 euro. Yang pertama, jika saham preferensinya itu tidak kumulatif dan non-participating. Jadi 6% of dari 100.000 euro itu di preference jadi 6.000. Terus the remainder to ordinary-nya itu di ordinary sebesar 44.000 euro. Jadinya totalnya itu di preference ada 6.000, di ordinary ada 44.000, dan total keseluruhannya itu ada 50.000 euro. Next. Selanjutnya itu ilustrasi pada tahun 2019. Selanjutnya itu yang kedua itu jika saham preferen bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi. Dan Mason Company tidak membayar dividen atas saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Yang pertama itu ada dividen in arrears 6% of 100.000 euro for 2 years, yaitu di preference sebesar 12.000 euro, di totalnya 12.000 euro. Terus current year's dividend itu 6% of 100.000 euro. Jadi di preference itu ada 6.000. Terus total remainder to ordinary-nya itu di ordinary sebesar 32.000. Jadi total untuk preference itu ada 18.000 euro, di ordinary-nya itu ada 32.000 euro,
dan total keseluruhannya itu sebesar 50.000 euro. Next. Yang ketiga itu jika saham preferen tidak kumulatif dan sepenuhnya berpartisipasi. Nah, yang pertama itu ada current year's dividend sebesar 6%, di preference ada 6.000, ordinary 24.000. Jadi totalnya ada 30.000 euro. Terus participating dividend of 4%, itu di preference itu ada 4.000, ordinary ada 16.000, jadi totalnya ada 20.000. Jadi total untuk preference itu ada 10.000 euro, di ordinary itu ada 40.000 euro. Jadi total keseluruhannya itu 50.000 euro. Selanjutnya untuk hitung the participating dividend was determined as follow, itu ada current year's dividend. Yang itu preference pada 6% dari 100.000 euro jadi 6.000 euro. Terus ordinary 6% dari 400.000 euro jadi 24.000 euro. Totalnya jadi 30.000 euro. Terus amount available for participation itu 50.000 dikurang sama 30.000. Jadinya 20.000 euro. Per value of share that are to participate itu 100.000 euro ditambah sama 400.000 euro. Jadinya 500.000 euro. Terus rate of participation-nya itu 20.000 euro dibagi sama 500.000 euro. Jadi 4%. Jadi untuk participating dividend itu preferensi itu 4% dari 100.000 euro. Jadinya 4.000 euro, ordinary-nya itu 4% dari 400.000 euro, jadinya 16.000 euro. Jadi totalnya itu ada 20.000 euro. Next. Selanjutnya yang keempat, jika saham preferen bersifat kumulatif dan berpartisipasi penuh, dan management company tidak membayar dividen atas saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Yang pertama itu ada dividen in arrears 6% of 100.000 euro for 2 years, itu preferensinya itu ada 12.000 euro, totalnya 12.000 euro. Current year's dividend 6%, di preference ada 6.000, di ordinary ada 24.000 euro, jadi totalnya 30.000 euro. Terus participating dividend 1,6%. Dalam kurung 8.000 euro dibagi 500.000 euro. Jadi di preference itu ada 1.600, di ordinary itu ada 6.400, jadi totalnya ada 8.000. Jadi total keseluruhan di preference itu ada 19.600 euro, di ordinary ada 30.400 euro, di total itu ada 50.000 euro. Next. Selanjutnya nilai buku per saham. Nilai buku per saham itu dihitung sebagai aset bersih dibagi dengan saham beredar pada akhir tahun. Perhitungan menjadi lebih rumit jika perusahaan memiliki saham preference. Di sini itu ada equity preference share itu 5%. Jadinya di preference itu 300.000. Terus ada ordinary share, di ordinary sebesar 400.000 euro. Terus ada share premium ordinary, di ordinary sebesar 37.500 euro. Di return earnings itu ada 162.583 euro di ordinary, terus totalnya itu buat preference itu ada 300.000 euro, di ordinary itu ada 600.082 euro. Jadinya share outstanding-nya itu 4.000, book value per share-nya itu 150,02.
euro. Next. Asumsikan bahwa fakta yang sama ada kecuali bahwa bagian preferen 5% bersifat kumulatif berpartisipasi hingga 8%, dan bahwa dividen selama 3 tahun sebelum tahun berjalan menunggak. Di sini itu ada equity-nya, preference share itu 5%, di preference ada 300.000 euro, di ordinary share itu 400.000 euro, terus share premium ordinary-nya 37.500, terus untuk return earnings itu membedakan di sini itu return earnings itu ada dividend in arrears 3 years at 5% a year itu di preference besar 45.000, terus ada current year requirement at 5% di preference itu sebesar 15.000, participating additional sebelumnya. Ada participating additional 3% itu di preference 9.000, dan di ordinary-nya itu 12.000. Tadi untuk current year requirement at 5% itu di ordinary ada 20.000. Terus reminder to ordinary-nya ada 60.582 di ordinary. Terus untuk totalnya di preference itu ada 369.000 euro, di ordinary itu ada 531.82 euro. Reminder to ordinary-nya itu 61.582. Terus ada share outstanding-nya itu 4.000, book value per share itu 132,77 euro. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara Khairani. Exercise dan problem. Next. Untuk exercise 15.2, pencatatan penerbitan saham biasa dan saham preference. Abernathy Corporation didirikan pada tanggal 1 Januari 2022. Perusahaan ini berwenang untuk menerbitkan 10.000 lembar saham. 10.000 lembar saham 8%, saham preferen dengan nilai nominal $50 dan 500 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan nilai yang ditentukan dari $2 per saham. Transaksi saham berikut ini diselesaikan selama tahun pertama. Pada tanggal 10 Januari 2022, menerbitkan 80.000 saham biasa secara tunai dengan harga $5 per saham. Pada tanggal 1 Maret, menerbitkan 5.000 saham preference secara tunai dengan harga $108 per saham. Pada tanggal 1 April, menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah. Harga yang diminta dari tanah itu adalah $90.000. Nilai wajar tanah adalah $80.000. Pada tanggal 1 Mei, menerbitkan 80.000 saham biasa secara tunai dengan harga $7 per saham. Untuk tanggal 1 Agustus, menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran tagihan mereka sebesar $50.000 untuk jasa yang diberikan dalam membantu perusahaan mengatur perusahaan. Pada tanggal 1 September, menerbitkan 10.000 saham biasa secara tunai dengan harga $9 per saham. Pada tanggal 1 November, menerbitkan 1.000 saham preference secara tunai dengan harga $112 per saham. Next. Instruksi, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Pada tanggal 10 Januari 2022, kita mencatat cash di debit sebesar 400.000 dari
80.000 kali $5 terhadap share capital ordinary sebesar 160.000 dikredit dari 80.000 kali $2. Dan kita juga mencatat share premium ordinary dikredit sebesar 240.000 dari 80.000 kali $3. Lalu untuk tanggal 1 Maret 2022, kita mencatat cash di debit sebesar 540.000 dari 5.000 dikali $108 terhadap share capital preference sebesar 250.000 dikredit dari 5.000 kali $50. Dan juga kita mencatat share premium preference dikredit sebesar 290.000 dari 5.000 kali $58. Untuk pada tanggal 1 April, kita mencatat land di debit sebesar 80.000 terhadap share capital ordinary, yaitu 48.000 dikredit dari 24.000 kali $2 dan share premium ordinary dikredit dari 80.000 dikurangi 48.000 sehingga share premium ordinary-nya kita catat 32.000. Untuk tanggal 1 Mei 2022 kita mencatat cash di debit sebesar 560.000 didapat dari $7 kali 80.000 terhadap share capital ordinary dikredit sebesar 160.000 dari 80.000 kali 2 dan share premium ordinary sebesar 400.000 dikredit dari 80.000 kali $5. Untuk pada tanggal 1 Agustus 2022 kita mencatat organization expense di debit 50.000 terhadap share capital ordinary dikredit 20.000 dari 10.000 kali 2 dan share premium ordinary sebesar 30.000 dikredit dari 50.000 dikurang 20.000. Lalu untuk tanggal 1 September 2022 kita mencatat cash di debit sebesar 90.000 dari 10.000 kali 9 terhadap share capital ordinary sebesar 20.000 dikredit dari 10.000 kali 2 dan share premium ordinary sebesar 70.000 dari 10.000 kali 7. Untuk tanggal 1 November 2022 kita mencatat cash di debit sebesar 112.000 didapat dari 1.000 kali $112 terhadap share capital preference dikredit sebesar 50.000 didapat dari 1.000 dikali $50 dan share premium preference dikredit sebesar 62.000 didapat dari 1.000 dikali $62. Next. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara Artemisia. Soal selanjutnya L15 nomor 5 tentang penjualan lamsam, saham biasa dan saham preferensi. Hartman SE menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 euro dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal 100 euro dengan jumlah total 100.000 euro. Instruksinya, yang A, buatlah ayat jurnal untuk penerbitan jika nilai wajar saham biasa masing-masing 168 euro dan nilai wajar saham preferen masing-masing 210 euro. Ini dilakukan pembulatan ke euro terdekat. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk penerbitan jika hanya nilai wajar saham biasa 170 euro per saham yang diketahui. Jawaban yang A, fair value of ordinary shares 500.000 dikali 168 euro. Jadi jumlahnya 84.000. Fair value of preference shares 100 dikali 210 euro, itu 21.000. Ditambahin jadi 105.000. Allocated to ordinary shares 84.000 dibagi 105.000 dikali 100.000. Jadi hasilnya 80.000. Allocated to preference shares 21.000 dibagi 105.000 dikali 100.000. Jadi hasilnya 20.000. Total alokasinya 80.000 ditambah 20.000 sampai dengan 100.000. Selanjutnya cash 100.000. Ini jurnalnya. Cash 100.000
terhadap share capital ordinary 500 dikali 10 euro 5.000 dikredit, dan share premium ordinary 80.000 dikurangi 5.000, jadi 75.000 dikredit. Lalu share capital preference 100 dikali 100 euro dengan 10.000 dikredit, share premium preference 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 10.000 dikredit. Untuk jawaban yang B, lump sum receipt 100.000, alokasi ke saham biasa 500 dikali 170 euro. Jadi 85.000. Nah, itu mengurangi. Maka balance allocated to preference-nya itu 100.000 dikurangi 85.000, hasilnya 15.000. Nah, untuk jurnalnya cash 100.000 didebit terhadap share capital ordinary 5.000, dikredit share premium ordinary 85.000 dikurangi 5.000 sama dengan 80.000 dikredit, share capital preference 10.000 dikredit, dan share premium preference 15.000 dikurangi 10.000 sama dengan 5.000. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Dinar. Selanjutnya P15.2 itu transaksi dan penyajian saham treasury. Clemson SE memiliki ekuitas berikut pada 1 Januari 2022. Modal saham biasa itu nilai nominal itu 5 euro, 20.000 saham diterbitkan. Jadi sebesar 100.000 euro. Terus ada share premium ordinary itu 300.000. Terus return earnings itu 320.000. Untuk total equity-nya jadi 720.000 euro. Setelah itu, selama tahun 2022 terjadi transaksi sebagai berikut. Itu ada pada 1 Februari, Clemson itu membeli kembali 2.000 saham treasury dengan harga 19 euro per saham. Selanjutnya 1 Maret, 800 saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali dengan harga 17 euro per sahamnya. Terus ada 18 Maret, yaitu 500 lembar saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali dengan harga 14 euro per saham. Selanjutnya itu ada 22 April, itu 600 saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali dengan harga 20 euro per saham. Next. Instruksinya itu yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi saham treasury pada tahun 2022 dengan asumsi Clemson menggunakan metode biaya. Selanjutnya yang kedua itu, yang B, siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 30 April tahun 2022. Laba bersih untuk 4 bulan pertama tahun 2022 adalah 130.000 euro. Untuk yang pertama itu, ayat jurnal dengan menggunakan metode biaya itu pada 1 Februari itu didebit ada treasury share 19 euro dikali 2.000 jadinya 38.000. Pada di kredit ada cash sebesar 38.000. Selanjutnya 1 Maret ada cash di debit sebesar 13.600 didapat dari 17 euro dikali 800. Ada return earnings di debit sebesar 1.600 didapat dari 2 euro dikali 800. Selanjutnya ada treasury share pada kredit sebesar 15.200 didapat dari 19 euro dikali 800. Selanjutnya itu ada 18 Maret, yaitu cash di debit sebesar 14 euro dikali 500, return earnings pada debit sebesar 2.500 dapat dari 5 euro dikali 500, treasury share pada kredit sebesar 9.500 didapat dari 9 euro dikali 500,
pada 22 April itu ada cash di debit sebesar 12.000, didapat dari 20 euro dikali 600. Selanjutnya di kredit ada treasury share 19 euro dikali 600, jadinya 11.400 di kredit. Terus ada share premium treasury di kredit sebesar 600. Selanjutnya yang B itu Clemson Company. Partial Statement of Financial Position pada 30 April 2022. Jadi untuk equity-nya itu ada share capital ordinary 5 euro per value, 20.000 share issued, 19.900 share outstanding. Jadinya 100.000 euro. Terus ada share premium ordinary-nya sebesar 300.000 euro. Terus ada share premium treasury-nya sebesar 600. Jadi totalnya ada 300.600. Terus ada return earnings-nya itu sebesar 445.900. Jadi totalnya itu dapat 846.500. Dikurang sama treasury share-nya itu ada 100 lembar itu jadi 1.900, terus jadi total equity-nya itu didapat 844.600 euro. Untuk dapetin return earnings-nya itu dari beginning balance-nya itu ada 320.000 euro. Nah, terus di 1 Maret itu ada 1.600, terus di 18 Maret itu juga ada 2.500, terus di net income per period-nya itu ada 130.000. Jadinya return earnings-nya itu didapat jadi 445.900 euro. Selanjutnya kalau untuk menghitung treasury share itu dari beginning balance itu kan 0. Terus di 1 Februari itu ada 20 lembar itu sebenarnya 38.000. Di 1 Maret itu ada 18 di 1 Februari itu menjual, terus di 1 Maret itu membeli, di 1 Maret itu menjual itu sebesar 800 lembar, itu jadinya 15.200. Terus di 12 April itu menjual juga ada di 18 Maret itu menjual 500 lembar jadi 9.500. Terus 12 April itu menjual 600 lembar jadi 11.400. Jadi treasury share-nya itu di ending balance-nya itu ada 1.900 euro. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara Khairani. Selanjutnya P15.6 saham treasury persiapan bagian ekuitas. Washington Company memiliki akun ekuitas berikut pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk pencatatannya itu share capital ordinary sebesar $100 per value, authorized 8.000 share, yaitu sebesar $480.000, dan return earnings-nya 294.000. Instruksi yang A, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi berikut yang terjadi selama tahun 2023 dengan yang pertama 280 saham biasa dibeli dengan harga $97 per saham, dan ini harus dicatat dengan menggunakan metode biaya. Yang kedua, dividen tunai $20 per saham diumumkan. Yang ketiga, dividen yang diumumkan pada nomor 2 di atas telah dibayarkan. Yang keempat, saham treasury yang dibeli di nomor 1 dijual kembali dengan harga $102 per saham. Yang kelima, 500 saham dibeli dengan harga $105 per saham. Dan yang keenam, 350 saham yang dibeli di nomor 5 dijual kembali dengan harga $96 per saham. Yang B, siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan perusahaan Washington setelah memperlakukan transaksi ini dengan asumsi bahwa laba bersih untuk tahun 2023 adalah $94.000.
hukum negara mensyaratkan pembatasan laba ditahan untuk jumlah saham treasury. Next. Jawaban yang A. Kita mencatat yang pertama treasury share terhadap cash sebesar 27.160 didapat dari 280 dikali $97. Lalu kita mencatat juga yang kedua itu return earnings terhadap dividen payable sebesar 90.400 didapat dari 4.800 kita kurangkan dengan 280 lalu hasilnya kita kalikan dengan $20 didapat 90.400. Lalu yang ketiga kita mencatat dividen payable terhadap cash sebesar 90.400. Yang keempat kita mencatat cash di debit sebesar 28.560 didapat dari 280 dikali $102 terhadap treasury share-nya itu dikredit sebesar 27.160 dan share premium treasury-nya 280 dikali 5 menjadi 1.400 dikredit. Lalu yang kelima kita mencatat treasury share-nya terhadap cash sebesar 52.500 didapat dari 500 dikali $105. Lalu yang kita keenam itu mencatat cash di debit sebesar 33.600 didapat dari 350 kali $96. Share premium treasury di debit sebesar 1.400. Return earnings sebesar 1.750 di debit terhadap treasury share di kredit sebesar 36.750 didapat dari 350 dikali $105. Next. Lalu untuk yang B, kita membuat statement of financial position untuk perusahaan Washington pada tanggal 31 Desember 2023 dengan equity share capital ordinary $100 par value, authorized 8.000 share, issued 4.800 share, 4.650 share outstanding menjadi $480.000. Return earnings yang udah diakuisisi itu 295.850. Lalu kita kurangkan dengan treasury share-nya ada 190 share menjadi 15.750 sehingga total equity-nya 480.000 dikurang 295.850. 480.000 ditambah 295.850 dikurangkan dengan 15.750 sehingga total equity-nya itu 760.100. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai chapter 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.